Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabadi, dosen program studi informatika Universitas PGRI Yogyakarta di channel Fairuz El Said, tempat Anda belajar dan berbagi. Kali ini kita akan belajar tutorial mudah Microsoft Word, bagian pertama yaitu fitur-fitur dasar. Pada materi kita ini adalah awal dari pembelajaran atau tutorial Microsoft Word mulai dari dasar. Insya Allah pertemuan ini akan berlanjut hingga bagian 10. Tetap ikuti channel ini untuk memudahkan Anda mendapatkan informasi update terbaru dari tutorial mudah Microsoft Word ini. Pada bagian 1 ini kita akan membahas fitur-fitur dasar dari Microsoft Word, meliputi membuat dokumen baru, mengatur ukuran kertas, kemudian mengatur margin, yang berikutnya mengatur huruf, lalu mengatur spasi baris, mengatur heading, menyimpan file. Itulah kira-kira apa yang akan kita sampaikan pada sesi kali ini. Kita awali saja. Yang pertama adalah membuat dokumen baru. Pertama Anda harus membuka Microsoft Word-nya dulu, klik Windows, kemudian Anda bisa mempercepat, kita ketik aja Word, kemudian klik Microsoft Word. Nah, untuk membuat dokumen baru cukup mudah. Anda tinggal mengklik blank dokumen. Ya. Yang pertama adalah mengatur kertas, ya, ukuran kertas yang Anda akan buat, ya, dokumen yang Anda akan buat. Yang pertama adalah mengklik layout, kemudian pilih page setup. Nah, kemudian pilih paper, ya. Di sini pilih jenis kertasnya. Di sini saya memilih A4. Ya, biasanya karena untuk makalah maupun laporan ilmiah biasanya menggunakan ukuran kertas ini. Kemudian Anda bisa sekaligus untuk mengatur margin, ya. Jadi di sini nanti Anda bisa tab margin, kemudian bisa Anda atur, ya. Biasanya kalau untuk karya ilmiah itu 4, kemudian 3, 4, 3, ya, seperti itu, ya. Jadi untuk mengatur margin, top itu adalah margin atas, kemudian bottom margin bawah, kemudian left margin kiri, kemudian right adalah margin kanan. Di sini Anda juga bisa menentukan layoutnya, ya. Misalnya kalau memang mau berbeda setiap halaman, ya, misalnya halaman ganjil dan genap, Anda bisa memberi checklist atau tanda centang pada different odd and event. Kemudian kalau memang berbeda di antara setiap halaman, di awal halaman agak berbeda desainnya, ya, marginnya, Anda bisa menggunakan pilih different first page. Bukan cuma margin yang berbeda, misalkan kalau Anda ingin mengatur penomoran halaman yang berbeda, Anda bisa mencetak seperti biasanya kalau ada makalah, kadang-kadang ada untuk bab itu, kemudian tulisannya penomorannya ada di bawah, ini different first page Anda harus atur. Nah, setelah kita mengatur margin, ya, tadi, kemudian ukuran kertas, juga layoutnya, mungkin kalau ingin berbeda di bab misalnya, ya, penomoran halamannya, Anda harus mencentang different first page. Klik OK untuk menyatakan selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah mengatur standar huruf Anda, ya. Jadi yang perlu kita atur di sini adalah mengatur style normal, ya. Biasanya kalau naskah-naskah yang ilmiah itu hurufnya boleh sih pakai Times New Roman. Di sini saya pakai Times New Roman. Kemudian kita bisa mengatur paragrafnya atau spasi barisnya. Misalkan kalau ingin 2 boleh juga lewat sini, paragraf spasi 2. Di sini Anda bisa pilih double, ya. Misalnya, kemudian perhatikan jangan sampai ada isinya, dipilih 0 gitu, ya. Oke. Kemudian rata kiri kanan di sini justify. Nah, kemudian Anda tinggal update, ya, stylenya di sini, ya, sehingga nanti udah otomatis untuk normal itu nanti sudah dalam huruf ini, juga hurufnya Anda bisa atur di sini, ya, 12, ya.
Nah, setelah semua beres ya, Anda bisa klik kanan kemudian mengupdate ya style normalnya. Jadi setiap kali Anda mengklik normal ini maka akan berlaku Times New Roman. Hurufnya Times New Roman, ukurannya 12, spasinya 2, sudah rata kiri kanan ya. Kalau kita mengetik berikut ini adalah contoh style normal ya. Nah, ini saya ulang-ulang aja nih sebagai karena hanya contoh ya. Anda bisa menggunakan shortcut Ctrl C untuk copy, kalau paste Ctrl V ya, misalnya begini nih. Nah, ini sudah rata kiri kanan ya. Jadi kalau Anda mengetik misalnya yang ini normal sekali gitu ya. Nah, ini misalnya ya. Nah, seperti ini sudah rata. Nah, ini sudah rata ya, rata kanan. Jadi kalau misalnya Anda melakukan perubahan-perubahan misalnya huruf gitu ya, misalnya ini kalau mau membesarkan gini, kemudian Anda klik normal kembali, dia akan menjadi style normal sesuai, karena tadi sudah diupdate ya. Jadi tadi kalau mau mengupdate model normal ini Anda bisa klik kanan kemudian pilih update. Nanti kalau mau mengetik lagi misalnya ada penomoran misalnya ya, Anda menggunakan ini penomoran seperti ini ya, kemudian Anda ingin normalkan kembali, cukup Anda blok kemudian klik normal. Jadi sudah mengikuti format normal ya, seperti itu. Nah, beberapa aturan atau pemformatan di dalam penulisan bisa Anda gunakan, misalnya untuk mengatur tebal tipisnya, tebalnya huruf itu bisa Anda lakukan juga ya. Misalnya ini ada bold untuk miring ya. Kalau mau nonaktifkan juga sama. Kalau mau miring ya, ini I ya. Ini untuk underline. Anda juga bisa menggunakan shortcut ya. Jadi kalau mau tebal Ctrl B, ini bisa mudah dihafal ya. Ctrl B untuk tebal, Ctrl I untuk miring, Ctrl U untuk garis bawah ya. Jadi bisa gabungan dari beberapa format huruf ya. Anda bisa mengaturnya untuk beberapa format huruf. Kemudian untuk pengaturan besar hurufnya bisa juga dari sini Anda lakukan ya. Bisa juga melewat sini. Kalau ini untuk icon untuk huruf tambah besar, untuk yang mengecilkan juga seperti ini. Atau menggunakan shortcut ya, Ctrl Shift lebih besar tombolnya ya, sama, atau Ctrl Shift lebih kecil untuk huruf yang lebih kecil ya. Jadi beberapa shortcut yang bisa Anda pakai tadi cukup banyak ya. Kalau untuk pemformatan tadi Ctrl B untuk tebal, Ctrl I untuk miring, Ctrl U untuk bergaris bawah ya. Kalau untuk shortcut untuk membesarkan huruf, Ctrl Shift lebih besar, Ctrl Shift lebih kecil ya. Jadi sekali-kali kalau mau menormalkan Anda bisa menggunakan style normal ya di sini, jadi akan normal kembali ya, tapi Anda diblok dulu ya. Ya, jadi kalau mau normal kembali Anda bisa mengklik normal juga. Nah, kelebihannya menggunakan style, Anda tinggal tidak usah merubah-rubah ya, mengatur-ngatur indentasinya. Ya, indentasi itu menjorok tidaknya sebuah paragraf. Contoh berikutnya sini saya akan mengajarkan Anda tentang penggunaan heading. Ini juga akan sangat membantu ketika Anda membuat daftar isi ya. Akan kita bahas ya tersendiri bagaimana membuat daftar isi secara otomatis ya. Tapi di sini syaratnya Anda harus menggunakan heading ya, heading. Nah, cara yang pertama misalkan bab 1 ya, pendahuluan. Ya, kemudian Anda bisa tebalkan ya di blok. Untuk memblok bisa, kalau mau satu baris ya, satu baris itu klik di sebelah kanan gitu ya, kanan itu sudah satu baris. Jadi kalau mau memblok satu baris bisa mengklik kanan di sebelah di sebelah kiri ya, nanti tinggal Ctrl B untuk menebalkan, atau Anda bisa mengklik ini. Nah, setelah ini kita atur, kita bisa update headingnya. Klik kanan headingnya, heading 1, klik update
Nah, setiap kali Anda menggunakan model heading ini, maka dia akan tebal gitu ya, seperti itu. Nah, biasanya sudah normal ya. Isinya adalah pendahuluan ini misalnya ya. Ya. Macam-macam gitu ya, misalnya seperti ini. Nah, misalkan kalau ada subbab ya, di sini Anda bisa menggunakan misalnya A titik di tab ya, Anda bisa tab, biasanya otomatis gitu ya. Nah, kalau Anda tidak ingin menjorok, Anda bisa menggunakan decrease indent ya. Decrease indent untuk memundurkan indentasi. Kalau mau maju bisa yang majunya yang sebelah sini, kalau yang mundur yang sebelah sini, atau menggunakan shortcut ya, Ctrl M itu nanti akan maju ya. Ya, nanti akan maju, kemudian Ctrl Shift M akan mundur gitu ya. Contohnya misalkan latar belakang masalah ya. Latar belakang masalah. Nah, di sini Anda bisa menebalkan misalnya gitu ya. Kemudian Anda bisa update menjadi heading 2. Klik kanan heading, kemudian pilih update. Ya. Nah, bisa mengetik lagi misalnya. Kita bebas saja ya. Nah, kalau Anda ingin menjorok masuk ya, ini paragrafnya Anda membuat bisa juga sih, misalnya kalau Anda merubah ini ya, atasnya first line indentnya ya, buat style baru misalnya para gitu ya, create style para, misalnya paragraf gitu aja deh, paragraf. Nah, style ini bisa Anda pakai untuk kalau memang ada menjorok masuk di baris pertama ya, first line indent namanya, atau kalau paragraf seperti ini ya, dia akan otomatis menjorok masuk. Kalau mau normal, pilih normal gitu, dia akan rata semua ya, tidak ada identitasinya. Tetapi kalau Anda pilih paragraf, nanti identitasinya ada ya. Kemudian misalnya mau B, berarti kita tidak perlu membuat penomoran lagi, Anda tinggal menggunakan heading 2 ya, misalnya rumusan masalah ya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah sebagai berikut ya. Nah, teman-teman, ini kalau ingin menjorok berarti kita pakai paragraf ya. Ya, kalau mau normal lurus gitu, Anda bisa menggunakan paragraf. Nah, untuk penomoran Anda cukup menggunakan bullet numbering ya, 1, 2, 3 misalkan. Nah, kalau dirasa tidak harus menjorok, Anda bisa mengklik ini decrease indent ya, untuk memundurkan, atau Ctrl M untuk maju ya, kalau Ctrl Shift M untuk mundur ya. Ini bisa pakai ini maju, ini untuk mundur. Ini rumusan masalah yang pertama misalnya gitu ya, ini rumusan masalah yang kedua ya. Nah, kalau Anda enter akan muncul 3. Ini teman-teman bisa membuatnya menjadi normal lagi boleh, atau paragraf kalau ingin menjorok ya, atau mau bikin subbab baru ya, teman-teman bisa membuat sub baru, misalnya 1 ya, satunya tebel gitu ya, 1 tab, jangan lupa di tab. Kemudian misalnya apa namanya ini, atau saya buat dulu C ya, supaya agak bagus ya, C metodologi ya, atau apa ya, misalnya sistematika penulisan, sistematika penulisan ya. Nah, di sini saya mau buat subbab 1 ya, terus misalnya 1 pendahuluan ya, pendahuluan. Nah, ini karena menjorok masuk, saya ingin tidak menjorok masuk, bisa pakai yang ini nih, decrease indent ya. Kemudian Anda bisa tebalkan ya, misalnya Ctrl B ini, atau tekan short ini, atau Ctrl B. Nah, bikin heading 3 ya, klik kanan update heading 3. Nanti otomatis untuk subbab ini akan mengikuti model seperti itu.
Nah, kalau teman-teman lihat ya, mau lihat struktur penulisan Anda, bisa pilih klik view, kemudian pilih navigation pane. Nah, di sini kelihatan strukturnya ya. Jadi C ini ada satunya ya, misalnya. Nah, kalau teman-teman ingin menjorok masuk ya, pendahuluan ini misalnya mau menjorok masuk, teman-teman bisa mengklik increase indent ya. Biasanya shortcutnya Ctrl M ini, atau bisa klik ini ya. Nah, ini teman-teman bisa mengklik itu, berisi tentang latar belakang misalnya, kan koma ya, dan lain-lain ya. Anda bisa mengisinya apapun ya, misalkan begitu. Nah, misalnya kalau mau 2, berarti teman-teman bisa mengklik heading 3 gitu ya. Anda bisa ketik misalnya kajian pustaka misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi misalnya, nah ini mau menjorok masuk, Anda bisa tekan ini ya, increase indent atau Ctrl M ya. Nah, Anda bisa ngetik seperti ini. Gitu ya. Kemudian kalau mau apa namanya? D misalnya ya, subbab D di sini habis C, D lagi, Anda bisa pilih heading 2 tentunya ya. Misalnya di sini kita akan membuat misalnya jadwal penelitian ya, jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian. Nah, untuk jadwal penelitian mungkin Anda mau menggunakan tabel ya. Misalnya nih, oh ya, kita paragraf dulu ya. Misalnya berikut ini adalah jadwal penelitian ya. Dapat dilihat pada tabel 1 misalnya, dapat dilihat pada tabel 1. Ya, teman-teman kalau mau membuat sebuah tabel, Anda bisa menggunakan insert gitu ya, kemudian pilih table misalnya kalau cukup banyak tabelnya ya. Nah, di sini saya menggunakan ukuran berapa nih? Ya, cukup banyak lah gitu ya, 9 kali 4 ya. Ini bisa dilihat ukurannya di sini ketika Anda mau melihat. Oke, saya menggunakan 9 kali 4 ya, misalnya begini ya. Nah, misalnya tabelnya nomor, kemudian kegiatan ya, kemudian misalnya di sini minggu ya, minggu. Nah, ini ada berapa minggu? Ada minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh ya misalnya. Dan ini merupakan apa namanya, menyatakan minggunya. Untuk menggabungkan sel, Anda bisa memblok ya, kemudian pilih layoutnya yang sebelah kanan, bukan yang sebelah sini ya, tapi layoutnya yang di sebelah tabel desain. Kemudian Anda bisa pilih merge cell untuk menggabungkan sel. Kemudian untuk menengahkan, Anda bisa Ctrl E atau menengahkan seperti ini ya, Ctrl E. Ctrl E ini untuk menengahkan ya, menengahkan. Nah, ini juga bisa digabung ya, misalkan ini berarti tadi layout, kemudian pilih merge cell. Untuk kegiatan juga Anda bisa mengklik 2 kolom sekaligus, memblok 2 sekaligus, kemudian Anda bisa pilih merge cell ya. Kemudian kalau untuk menengahkan ini baik secara vertikal, Anda juga bisa memblok ya, maupun secara horizontal. Anda bisa pilih yang ini nih ya, supaya di tengah, betul-betul di tengah ya, baik secara vertikal maupun horizontal. Ada beberapa pilihan sebenarnya ya, seperti ini ya. Nah, kalau mau ngatur spasinya, Anda boleh mengklik sekaligus ya. Ini ada simbol seperti ini pada tabel di ujung kiri atas ya. Kemudian Anda boleh ngatur spasinya ya, Ctrl 1 untuk 1 spasi ya, Ctrl 1 1 spasi, Ctrl 5 ya, maaf ini ada salah tekan, Ctrl 5, Ctrl 5 itu 1,5 ya, Ctrl 1 1 spasi, Ctrl 2 ya, untuk 2 spasi Ctrl 5,
1,5. Jadi bisa boleh aja ya, misalnya di dalam tabel itu tidak harus mengikuti standar normal dari tabel. Anda bisa memberi shading ya, klik layout, kemudian table design, pilih shading, kemudian pilih warna yang disukai ya. Untuk memberi warna, di sini saya warna biru ya, saya kasih warna biru. Nah misalnya di sini ada nomor 1, 2 ya. Kalau mau menambah, teman-teman bisa tabel design, nanti layout, pilih insert above ya kalau mau dirasa kurang ya. Bisa kita ulangi lagi, 2, 3, 4, 5. Nah untuk merubah ukurannya teman-teman ya, bisa mengaturnya langsung di sini, bisa juga di atas. Sebaiknya di atas karena akan menggeser yang lain. Kalau di sini langsung, maka yang kanan tidak berubah ukurannya ya. Jadi boleh di garis ini langsung atau lewat di atas ya. Kalau di atas, yang sebelah kanannya bergeser. Jadi ada beberapa cara ya untuk mengubah ukuran atau lebar kolom suatu tabel ya. Seperti itu. Kemudian untuk melebarkan misalnya kegiatan, bisa juga nih seperti ini ya. Oke, misalnya kegiatan 1. Oke, saya copy aja ya, Ctrl C teman-teman ya. Kalau sekaligus Ctrl V untuk paste. Oh ya, sorry, Ctrl C tadi, kemudian Anda bisa blok, Ctrl V ya. Kita ganti aja ya nomornya ya, 2, 3, 4 ya. Kalau aslinya mungkin nama-nama kegiatannya. Nah teman-teman bisa nyintang atau mewarnai ya dengan shading, misalnya lewat table design. Misalnya saya pakai warna hijau gitu ya. Ini kegiatan ini 2 hari misalnya, kegiatan ini juga yang ini sama waktunya, yang ini yang terakhir di sini, misalkan seperti itu. Nah untuk memberi caption sebuah table biasanya di atas. Caption itu adalah judul dari tabel, itu bisa Anda letakkan di atas. Caranya cukup mudah, Anda pilih reference, kemudian pilih insert caption ya, insert caption. Nah di sini akan muncul penomorannya. Teman-teman bisa ngasih tabel 1 jadwal kegiatan misalnya, kegiatan. Oke. Oh ya, tadi harusnya di atas ya. Jadi saya ulangi lagi, kita enter dulu ya, berarti dari atas. Saya ulangi lagi langkahnya. Yang pertama adalah pilih reference, kemudian pilih insert caption. Di sini ada tulisan label table. Kalau nggak ada, Anda bisa membuat new label ya. Kadang-kadang belum ada. Kalau belum ada, Anda bisa buat di sini tabel gitu ya, tabel gitu. Ini kalau belum ada ya. Tapi kalau sudah ada, Anda tinggal menggunakan yang di sini ya. Tabel 1 misalnya jadwal kegiatan. Nanti penomorannya akan otomatis. Oke, klik OK. Nah di sini akan muncul. Anda boleh tengahkan juga sih kalau suka di tengah. Anda boleh rubah hurufnya ya. Ya, misalnya Anda gedein gitu ya, tidak miring ya, dibatalkan gitu ya. Tapi kalau untuk mengupdate ini teman-teman bisa mengklik kanan, ini captionnya di klik kanan update. Maka akan setiap kali Anda membuat caption, dia akan mengikuti pola atau format yang baru. Nah kalau sudah mau ke bab 2 ya, teman-teman bisa pindah itu dengan cara mengklik layout, kemudian pilih break next page ya. Jadi kalau mau buat baru dan pindah halaman, caranya jangan di enter ya, tapi caranya layout, kemudian pilih break, kemudian pilih next page. Nah teman-teman bisa bikin bab 2 lagi di sini, home, kemudian pilih heading 1 tentunya ya, bisa ditulis bab 2 misalnya ya, kajian pustaka misalnya ya. Kemudian kalau mau bikin subbab, Anda bisa menggunakan heading 2. Nah di sini jangan kaget kok gitu ya. Kalau mau kembali ke A, Anda bisa milih klik kanan restart at A ya. Misalnya tinjauan pustaka ya. Anda bisa pakai paragraf kalau menjorok ya. Ini tadi karena kita setting paragrafnya tadi. Gitu ya misalnya.
ya, misalnya begini. Oke, kemudian kita tinggal pilih heading 2 lagi, misalnya kalau mau B ya, ini sudah otomatis ya, landasan teori misalnya. Nah, kalau mau subbab misalnya ya, subbab lagi berarti pilih heading 3 ya. Nah, ini jangan kaget 3 ya, tadi gampang banget, klik kanan, pilih restart, angkanya yang diklik kanan ya, pilih restart 1. Teman-teman bisa misalkan sistem informasi gitu ya, pilih paragraf ya kalau mau menjorok. Nah, sangat mudah teman-teman untuk membuat naskah yang terstruktur subbabnya ya, begitu. Kemudian kalau mau subbab lagi, pilih heading 3 ya. Misalnya saya klik lagi ya, misalnya apa namanya, manajemen misalnya ya, ini cuma ngomong aja ya. Oke, misalnya manajemen bla 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 gitu ya, bla bla. Oke, mungkin ya Pak, kalau mau buat subbab yang baru gimana ya, misalnya A gitu ya. Saya mau buat sub baru ya, misalnya kita normalkan dulu, klik normal, pilih tulis A gitu ya, kita buat tab, jangan lupa di tab. Kalau memang tidak suka menjorok, Anda mundurkan pakai yang ini ya. Misalnya judulnya apa nih, manajemen keuangan misalnya ya. Nah, teman-teman bisa nebelin tuh ya, ditebelkan ya, kontrol B boleh, nanti update heading 4. Nah, ini sudah membentuk ya manajemen. Nah, kalau mau paragraf atau mau menjorok masuk, Anda bisa juga di sini ya, misalnya. Tapi kalau mau paragraf ya biasa seperti ini, jadi boleh pakai paragraf juga. Ya, sangat mudah. Kalau mau B berarti ini heading 4 lagi ya, manajemen SDM misalnya ya. Oh, mau paragraf lagi ya, seperti itu. Nah, teman-teman kalau mau apa namanya, menggabung ke bawah, teman-teman bisa mengklik paragraf, kemudian line page break, pilih keep with next, jadi untuk menggabung dengan tulisan di bawahnya ya. Jadi kalau ini otomatis, jadi dia tidak akan terpisah gitu ya. Dicari untuk menyatukan sebuah baris dengan baris berikutnya ya, bisa menggunakan caranya tadi ya. Saya undo dulu ya. Untuk undo itu Ctrl Z boleh, atau di sini undunya di mana nih ya? Ctrl Z ya, intinya kalau undo itu Ctrl Z ya, Ctrl Z. Saya undo aja Ctrl Z. Nah, ini kalau mau menggabungkan dengan yang di bawahnya ya, supaya tidak terpisah antara subbab dengan isinya, paragrafnya, Anda bisa pilih paragraf, kemudian pilih keep with next. Nah, ini akan jadi selalu sama gitu ya. Oke, itu dulu mungkin sesi pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi Anda ya. Memang kali ini saya juga ngajarkan tentang heading ya, tadi nanti heading fungsinya supaya memudahkan Anda membuat daftar isi. Pada sesi berikutnya kita akan bahas bagaimana membuat daftar isi secara otomatis ya. Ya, membuat daftar isi secara otomatis untuk pertemuan berikutnya. Jangan lupa di subscribe channel ini supaya Anda dapat terus memperoleh informasi terkini tentang materi tutorial mudah menggunakan Microsoft. Saya Fairuz Sabadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.